Video kali ini aku mau menjawab pertanyaan banyak orang. Kenapa susah banget buat mulai investasi? So, tonton videonya sampai selesai. Halo guys, apa kabarnya teman-teman sobat finansialku? Semoga kamu yang subscribe YouTube channel finansialku.com, kamu makin melek finansial dan makin jago berinvestasi. Buat yang belum berani memulai investasi, semoga video ini bisa bantu kamu. Buat yang sudah berinvestasi, please share cerita kamu. Aku yakin cerita kamu akan memotivasi teman-teman yang lainnya. Kali ini aku mau mulai dari ceritaku dulu. Investasi pertamaku adalah saham, sekitar tahun 2010, tahun 2011-an lah. Aku lupa tepatnya, intinya habis lulus kuliah S1. Pada saat itu, aku butuh modal sekitar 10 juta rupiah untuk buka akun saham. Ada yang tahu nama sekuritasnya? Yes, namanya adalah e-trading. E-trading itu sempat berganti nama menjadi Daewoo dan sekarang jadi Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Dulu aku pilih e-trading karena mereka punya aplikasi trading online. Dan seperti yang kita tahu, di Indonesia kalau mau beli saham itu minimal 1 lot. Zaman itu satu lotnya masih 500 lembar. Misal nih ya, ada saham ABCD, harganya Rp1.000 per lembar. Kalau kita mau beli 1 lot, maka modal yang harus disiapkan adalah 1 lot dikali 500 lembar dikali Rp1.000 atau sekitar Rp500.000. Sekarang 1 lot itu 100 lembar aja. Misal nih ada saham ABCD harganya Rp1.000 per lembar. Jadi kalau mau beli 1 lot, maka modal yang harus disiapkan adalah 1 lot dikali 100 lembar dikali Rp1.000 atau Rp100.000. Lah, Vin, sekarang tampaknya jadi lebih murah ya? Nah, maka itu kamu wajib bersyukur karena sekarang ini biaya belajar untuk berinvestasi menjadi lebih terjangkau. Dulu aku patungan sama adikku untuk buka akun investasi saham. Kenapa sih Vin kok berani coba gitu 10 juta? Ya jujur lah ya masih polos banget. Aku pikir saham itu tempat tercepat untuk menjadi kaya. Siapa yang nggak mau kaya? Yang penting mulai aja dulu. Dan hasilnya rugi 50%. Apakah bikin depresi? Ya sebenarnya sempat deg-degan ya. Cuma aku mikirnya ya masih oke lah rugi segitu. Uang hilang masih bisa dicari lagi dan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dari situ baru deh mulai belajar investasi lebih serius. Apalagi setelah itu aku masuk kuliah S2 di bidang MBA Finance. Kembali ke pertanyaan awal. Kenapa sih kok susah banget untuk mulai berinvestasi? Aku melakukan research untuk mencari jawaban netizen di internet dan aku coba tanya juga ke beberapa pengguna aplikasi finansialku. Dan inilah kesimpulannya. 3 alasan kenapa susah banget mulai berinvestasi. Boro-boro mikir invest, buat hidup aja ngepas, Win. Ya, seperti yang aku bilang, gak semua orang harus buru-buru berinvestasi. Investasi itu boleh dikata kayak orang lari. Nah, kalau kamu berdiri aja masih belum benar, ya gimana bisa lari? Kalau pengeluaran kamu masih lebih besar daripada pemasukan, gimana bisa mikir investasi? Solusinya ya tambah pemasukan lah. Kerja yang benar. Kamu bisa kerja kantoran, dapat gaji, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya. Aku pun juga melakukan kok. Lulus kuliah, ya aku juga kerja dulu. Kalau mau coba dagang online, boleh juga. Sekarang ada juga yang namanya reseller, ada juga yang namanya dropship, dan lain sebagainya. Aku juga dagang kok. Produk yang aku perdagangkan adalah kontrak berjangka emas atau gold futures. Nah, selengkapnya kamu tonton aja deh di video 3 alasan kenapa resolusiku gagal. Di situ ada jelasannya. Kalau kamu mau tahu aku lagi live trade, ya kamu boleh tonton live webinar finansialku. Itu setiap hari Jumat awal bulan, itu aku usahakan live trading emas. Nah, ini ada beberapa contoh videonya. Dan sama Kotomi. Oh, dari Jepang ada yang hadir. Selamat malam, Pak Dika dari Jepang. Wah, luar biasa ya dari Jepang ya. Tiara 84.
Jadi ada kecenderungan nih, kalaupun misalkan lihat dari polanya, harusnya swing low yang tadi sempat kejadian sampai 89. Itulah kenapa, karena trading itu bicara terkait dengan psikologi. Analisa itu ya bisa semuanya, ya tinggal proses atau mau instan. Kalau instan tadi udah dikasih TP-TP-nya kan, itu cara singkat. Terakhir, kamu juga bisa nambah penghasilan dari project-project. Misal nih ya, yang aku dulu lakukan adalah jadi konsultan skripsi. Oke, kalau kamu sulit mulai berinvestasi karena nggak ada modalnya, ya solusinya satu, kerja cari modalnya. Nggak usah banyak alasan. Belajar keuangan itu membutuhkan waktu, disiplin, dan konsisten. Aku tahu kamu termasuk orang sibuk sehingga tidak ada waktu untuk belajar keuangan. Solusiku adalah silakan pilih. Opsi 1, kamu nggak perlu investasi. Fokus aja kerja keras saja, wujudin mimpi-mimpi kamu dari hasil kerja keras dan tabunganmu. Sama seperti mama papa kamu, kerja keras dan nabung buat beli rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Toh buktinya mama papa kamu itu bisa nyekolahin kamu loh dan adik-adik kamu loh sampai kuliah serta bisa beli rumah tanpa berinvestasi. Betul? Ya konsekuensinya adalah kamu harus bekerja keras dan bahkan mengorbankan lebih banyak waktu untuk bekerja. Kalau orang lain bekerja bisa 8 jam sehari, 5 hari seminggu, bisa jadi kamu kerja lebih dari 8 jam sehari dan bisa lebih dari 5 hari seminggunya. Bisa jadi mama papa kamu pekerja keras atau workaholic, betul? Atau opsi 2, kamu paksain untuk belajar keuangan. Misal, join di kelasku, belajar investasi saham, reksadana, dan peer-to-peer lending. Kemudian dari situ kamu mulai nih, coba buka akun dan mulai berinvestasi. Kecil-kecil yang penting jadi besar. Konsekuensinya, kamu perlu waktu, kamu perlu tenaga dan modal untuk belajar. Istilah kata, no pain, no gain. Lebih bagus opsi 1 atau opsi 2? Jawabannya adalah semua opsi ada konsekuensinya. Aku rasa kamu cukup dewasa untuk memilih. Alasan ketiga adalah gak tahu mulai dari mana. Sebenarnya simple banget. Cari aja di Google, ketik cara mulai investasi saham. Kedua, cara yang lebih simple. Cari teman yang sudah berinvestasi. Kamu bisa minta bantu bukain akun investasinya. Vin, aku nggak punya temen. Ya udah deh, download aja aplikasi Finansialku, masuk ke menu konsultasi keuangan. Nah, kamu bisa minta bantuan financial planner atau aku juga untuk bantu kamu. Simpel kan? Oke deh, intinya nggak usah banyak alasan. Asalkan kamu ada niat, pasti bisa kok mulai investasi. Di video Melek Finansial hari Rabu depan, aku akan cerita investasi reksadana yang bisa dibeli lewat e-commerce. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan juga ada dompet digital seperti Gojek, ada juga OVO. Apakah itu menguntungkan? Ya. Oke, biar kamu lebih nyambung nontonnya, langsung aja tonton playlist investasi reksadana. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.